Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari kitab Ayub pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Ayub pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Kita baca bergantian. Saya mulai ayatnya yang ke-13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia memohon, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dia kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang disesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang digunakan oleh raja-raja dan mengikat-ikat mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang meningkatkan rahasia kegelapan dan mendatangkan terang pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia yang menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka sesat kepada belantara yang tidak ada jalannya. Bersama-sama mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Dia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan kita semua shalom. Di era teknologi informasi yang sangat pesat akhir-akhir ini, segala sesuatu informasi dapat dengan mudah kita dapatkan. Kalau ada hal-hal yang kita tidak tahu dan ingin mengetahuinya, maka kita dengan mudah saja membuka handphone kita, membuka mesin telusur yang salah satu paling populernya adalah Google, mengetik kata kunci di sana, maka hadirlah sejumlah informasi. Informasi apa saja yang kita butuhkan dan ingin kita dapatkan, kita bisa dapatkan melalui mesin telusur itu. Google tentu tidak menghadirkan semua informasi itu berdasarkan Google sendiri, para penulis di Google, tetapi ia mencari berbagai sumber dengan berbagai macam sumber yang berbeda, beragam, lalu ia menyajikan informasi yang kita cari itu pada waktu yang bersamaan. Tentu informasi yang ia sajikan, ada informasi yang memiliki kesamaan antara sumber yang satu, sumber yang lain sama. Tapi juga ada yang berbeda-beda, tapi saling mendukung. Tetapi informasi yang disajikan juga kadang-kadang saling bertolak belakang, berbeda. Termasuk ketika anak-anak sekolah mencari data-data, mencari informasi, jawaban-jawaban atas tugas-tugas mereka, ya dia sajikan berbagai informasi yang berbeda-beda. Google menjadi sumber informasi, tetapi kemampuan kita untuk memahami, memilah, menimbang mana informasi yang benar, mana informasi yang bermanfaat, mana informasi yang kita butuhkan, ini disebut dengan hikmah. Dan ini tidak kita dapatkan di Google. Kita tidak dapatkan di teknologi informasi. Kemampuan memilah
kita mampu memilah ini akan menentukan kita dalam mengambil keputusan. Saya mau memakai informasi yang mana. Sehingga hikmat ini juga Bapak Ibu melebihi dari sekedar kemampuan memilah, tetapi juga kemampuan memutuskan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tepat. Hikmat ini tidak kita dapatkan dari siapa-siapa, melainkan itu hanya kita dapatkan dari Tuhan. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang senang membuka Facebook, ada banyak berita viral. Salah satunya Niko Walu, CGG, sampai Alawiyah guru kimia jatuh dari tangga, lalu diviralkan sedemikian rupa. Komentarnya lebih banyak yang negatif, membuli, mengejek, tanpa mencoba memahami kenapa dia menangis. Lalu kita dengan cepat mengambil keputusan ikut memviralkan, mengomentari. Ini disebut sebagai tindakan tidak berhikmat. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang ikut-ikutan memviralkan. Kalau ada nanti cabut saja. Kenapa? Tindakan orang berhikmat ketika ia mendapatkan informasi berita viral, ia mencoba memahami dulu dan bertanya, kenapa dia menangis? Selagi kita tidak mendapatkan jawaban itu, menahan jari, menahan diri untuk tidak ikut-ikutan memviralkan. Ini disebut tindakan berhikmat. Dan Bapak Ibu tahu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan klarifikasi dari keluarganya, dari tantenya. Kalau sudah membaca itu, mungkin kemudian kita akan, ternyata kami salah, kenapa kami ikut-ikutan komentar. Saya baca dari pagi apa klarifikasinya. Niko Walu itu menangis sebenarnya bukan karena ingin gaya-gayaan, bukan. Dia itu anak seorang janda, dan dia tulang punggung keluarga. Ketika dia ditandu dan tantenya itu mengatakan mamanya menangis histeris, sehingga ia juga jadi ikut-ikutan menangis histeris. Ia turun hendak memeluk mamanya. Jadi jatuhlah dia, bukan karena disengaja, bukan juga karena ingin heboh, bukan juga karena ingin Kita yang mungkin tahu alasan itu, kita tentu ya nggak usahlah diviralkan, janganlah membulinya, jangan menertawakan, karena barangkali nanti baru kita memahaminya kalau itu terjadi pada diri kita sendiri. Tindakan berhikmat adalah ketika kita mendapatkan informasi dan kita belum tahu kebenarannya, ketika muncul tanda tanya dalam diri kita, kenapa begitu? Dan kita belum menemukan jawaban, tahan diri, tahan jari. Ini disebut tindakan berhikmat. Dan hikmat ini Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, ini akan kita dapatkan sumbernya adalah dari Tuhan. Dan ini yang menjadi tema kita pada pagi hari. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Kita ucapkan bersama-sama 3, 2 ya. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam naskah firman Tuhan yang sudah kita baca, ini ditulis oleh Ayub. Tentu ini juga berdasarkan dari apa pengalaman hidupnya, kepahitan, penderitaan yang ia alami, termasuk ketika teman-temannya, sahabat-sahabatnya datang mengomentari penderitaannya tanpa tahu sebab. Orang menderita lagi sakit parah, sahabat-sahabatnya lalu datang, sok memberi kepedulian, lalu berkata pada Ayub, Ayub, tidak ada orang menderita kalau bukan karena kejahatannya. Itu kalau kita dengar itu, kata-kata ini begitu luar biasa. Tidak ada orang menderita kalau bukan karena kejahatan-kejahatannya. Ayub yang sedang menderita merasa dihakimi. Ini teman-temanku ini mau menghibur aku atau mau menghakimi aku? Mereka tidak
tidak tahu apa-apa lalu mengatakan tidak ada yang menderita kalau bukan karena kejahatan. Ayub tahu, bahkan kalau kita baca di sana sudah diberitakan, Ayub itu adalah seorang yang paling saleh pada zamannya. Tapi ia dituduh, engkau menderita karena kejahatan. Engkau harus memberikan, menghapuskan, membersihkan dirimu dari kesalahanmu, dari kejahatanmu. Maka Tuhan akan melihat engkau. Sahabat-sahabatnya Elifas, Bildad, dan Zohar datang dengan seolah-olah memberikan perhatian. Tapi mereka melakukan tindakan tidak berhikmat tanpa bertanya terlebih dulu apa yang terjadi denganmu Ayub. Mengapa itu terjadi? Dan kalau mereka tidak tahu, lebih baik duduk, melihat, dan diam daripada banyak komentar. Bukankah kita juga seringkali melihat orang tidak tahu apa-apa tapi sukanya berkomentar, mengomentari hidup orang lain tanpa tahu apa-apa, seolah-olah peduli, seolah-olah care. Dan ini tindakan tidak berhikmat. Ayub kemudian mengungkapkan di dalam firman Tuhan ini, ia mengatakan bahwa sesungguhnya ada banyak keputusan-keputusan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, termasuk dalam hidupnya sendiri, tidak mampu ia paham. Termasuk hikmat yang dimiliki oleh para sahabat-sahabatnya pun, dan termasuk dirinya sendiri. Ia lalu berkata di dalam ayat 12, konon hikmat itu ada pada orang tua dan orang-orang yang lanjut usia. Ia memakai kata konon. Ya, dengar-dengar sih, memang begitu. Teman-temannya juga termasuk orang-orang tua. Iya, memang orang-orang tua konon mereka punya hikmat, punya pengertian. Tetapi Ayub kemudian menegaskan bahwa sumber hikmat bukan pada mereka, melainkan hanya ada pada Allah saja. Sumber hikmat itu hanya ada pada Allah. Karena itu setiap orang sebelum berkata-kata, sebelum bertindak, baiklah ia merendahkan diri dulu, mencoba memahami situasi dulu, sehingga tindakannya menjadi tindakan yang baik. Bapak dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25 ini terbagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah soal sumber hikmat dan kekuatan, termasuk pengertian dan pertimbangan, itu di ayat 13. Dan di ayat 14 sampai 21, Ayub kemudian menguraikan tentang kekuatan Allah yang tidak mampu diatasi oleh kekuatan apapun dan siapapun. Dan bagian ketiga di ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25, Ayub kemudian menguraikan tentang hikmat Allah yang tidak mampu diselami sepenuhnya oleh manusia. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, soal sumber hikmat dan kekuatan sudah jelas. Itu bersumber dari Allah. Termasuk pengetahuan yang kita punya, kekuatan, kewenangan, kekuasaan yang kita punya. Kalau sampai hari ini kita masih kuat, Bapak Ibu, ini sudah 29 hari kita menjalani tahun baru, kita masih kuat. Kita percaya sumber kekuatan kita hanya dari Tuhan. Dan kalau kita masih sehat akalnya, masih bisa menimbang-nimbang apa yang baik, masih bisa berpikir dengan jernih, itu adalah juga karena sumbernya dari Tuhan. Bukan dari hebatnya kita, bukan dari pintarnya kita, bukan juga dari teknologi informasi yang kita dapat. Kalaupun kita dapat informasi itu menjadi penambah wawasan kita, tetapi kemampuan kita memilah, menimbang-nimbang, itu sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Dan ini yang ditegaskan di dalam ayat 13. Pada Allah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Apa yang ada pada kita hanya bersumber dari Allah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah sebagai sumber hikmat dan
sahabat-sahabatnya dan juga kepada kita. Bahwa kita ini manusia, tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kekuatan setara dengan Tuhan. Sehingga tidak pantas bagi kita menjadi hakim bagi sesama kita. Tidak pantas bagi kita menjadi komentator masalah pribadi, penderitaan orang lain dengan cara-cara yang tidak berhikmat. Ayub kemudian menguraikan beberapa hal. Ia berkata bahwa kekuatan Allah melampaui kekuatan apapun dan siapapun. Ia berkuasa atas hidup dan harta benda setiap orang. Kita lihat di ayat 14, bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Ayub merasakan bahwa apa yang terjadi padanya adalah bagian dari kekuatan Tuhan untuk membongkar seluruh harta benda, menghempaskannya sedemikian rupa tanpa ada yang mampu menahannya. Kekayaan Ayub, dia tahu, oh itu bersumber dari Tuhan. Anak-anaknya juga bersumber dari Tuhan. Karena ia pemilik segala sesuatu. Kalau ia kemudian membongkar ini dalam pengertian dia mengambil kembali, tidak ada yang mampu menahan. Dan ini tidak selalu harus terjadi pada orang berdosa. Bukan berarti kalau ia menderita, harta bendanya dirampas, dirampok orang, anak-anaknya mati, tidak berarti ia orang berdosa seperti pandangan para sahabat-sahabat Ayub. Ayub mengatakan ini semua ada pada keputusan Tuhan atas hikmatnya, dan kita harus akui kita memang tidak selalu mampu memahami kekuatan dan keputusan-keputusan. Kekuatan Allah juga sungguh dahsyat. Ia berkuasa atas segala musim yang terjadi. Ayub kemudian mengatakan, bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, ini ayat 15, maka tanah dilandanya. Keputusan-keputusan Allah untuk membendung air itu berarti musim kemarau. Dan keputusan-keputusan Tuhan untuk melepaskannya berarti musim hujan, itu ada di tangan Tuhan. Kita kan kadang-kadang tidak bisa memahami, ya sekarang maunya kami hujan, dalam ini musim kemarau ini kami kesulitan, kami mau hujan, tapi Tuhan nggak kasih. Atau saatnya kita butuh musim kemarau, tapi Tuhan nggak kasih, Dia kasihnya hujan. Lalu kita bersungguh-sungguh, wah ini kenapa begini? Kita kan maunya ya sesuai keinginan kita, betul Bapak Ibu? Ya maunya kita ya kalau kita butuh musim hujan dikasihlah musim hujan. Kalau kita butuh musim panas kita ya dikasihlah musim panas. Walaupun nanti pada akhirnya kita selalu bersungguh-sungguh. Ya kalau terlalu panas juga mengeluh, kalau banyak hujan juga mengeluh. Kita tidak bisa kemana-mana. Tapi Ayub mengatakan ini keputusan-keputusan Tuhan. Hei Elifas, Bildad dan Sofar, para sahabat-sahabatku yang sok bijak ini loh keputusan-keputusan Tuhan. Tidak mampu kita pahami, termasuk yang terjadi pada aku. Jadi janganlah engkau mengomentari hidupku sedemikian rupa. Jangan menambah penderitaanku dengan komentar-komentarmu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah pernah mengalami Anda sedang ada masalah lalu teman-teman mengomentarinya dengan menjengkelkan. Dan kalau itu terjadi kita pasti sedih sekali. Ternyata sahabatku seperti itu rupanya. Dan Ayub mengatakan bahwa ini keputusan-keputusan Tuhan. Tidak mampu selalu dapat kita pahami. Ini semua yang terjadi dalam hidup setiap orang, dalam harta bendanya, atas musim-musim, itu adalah keputusan-keputusan Tuhan. Termasuk ketika Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, yaitu keputusan Tuhan. Awalnya Ayub tidak mampu memahami, walaupun nanti pada akhirnya ia mampu memahami dan berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua ada di bawah kendalinya. Jadi apapun yang terjadi dengan kita yakin walaupun kita tidak mampu memahaminya, kita percaya saja seperti Ayub. Ya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua ada di bawah kendali.
baik penderitaan, baik sukacita atau apapun yang menimpa, itu sudah ada di bawah kendali Tuhan. Dan kita percaya kalau Tuhan yang merancangkan sesuatu, itu pasti rancangan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Tahun 2023 ini juga pasti akan banyak yang kita tidak tahu bagaimana keputusan-keputusan Tuhan akan kita jalani. Kita tidak tahu. Mungkin ada yang sedang mencari jodoh tapi nggak dapat. Jangan terlalu bersedih hati. Waktunya Tuhan pasti akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, pasti yang terbaik. Berikutnya juga Ayub menjelaskan lagi bahwa kekuatan Allah sebagai sumber hikmat dan kekuatan, Ia berkuasa atas mereka-mereka yang memegang jabatan duniawi dan juga jabatan-jabatan rohani. Para sahabat Ayub, orang-orang terpandang juga. Mereka juga terpandang di dalam kehidupan rohani mereka. Dan Ayub mengatakan, jangan melampaui Tuhanlah. Tuhan berkuasa atas kita ini. Apapun jabatan kita, apapun kuasa, kewenangan yang kita punya, itu ada di bawah kendali Tuhan. Kekuatan Allah sebagai sumber segala sesuatu sungguh tidak mampu diatasi oleh kekuatan kita sebagai manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah sebagai sumber hikmat dan kekuatan, Ayub menegaskan bahwa hikmat Allah tak mampu sepenuhnya dipahami oleh manusia, dan hikmat Allah itu mampu menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, Allah sebagai sumber hikmat diakui atau tidak ada yang tersembunyi baginya. Dan ini disampaikan di dalam ayat 22. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pada terang. Ini bahasanya bahasa-bahasa puitis ya Bapak Ibu. Dia mampu menyingkapkan kegelapan. Ketika ini ia sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, ia sebenarnya berkata, apa yang tersembunyi di dalam hatimu itu Tuhan tahu, dan itu akan disingkapkan. Meskipun kata-katamu terlihat bijak, meskipun kata-katamu terlihat baik, tapi hatimu yang hendak menghakimi sesamamu, itu juga akan disingkapkan oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Tidak ada yang tersembunyi. Termasuk yang kita tidak tahu, itu Tuhan tahu. Dan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Paulus juga di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 34. Ketika ia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui jalan Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihat? Allah mengetahui segala sesuatu. Ia menyingkapkan setiap rahasia, bahkan kegelapan sekalipun. Termasuk ketika Daniel meminta hikmat pada Tuhan untuk menyingkapkan rahasia mimpi Nebukadnezar. Dan itu ia dapatkan dari Tuhan. Yang dibutuhkan dari kita adalah ketika kita hendak mengetahui dan memahami sesuatu, kita harus dengan sadar diri memohon, minta supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita. Dan kalau pada akhirnya kita tidak mampu mengetahuinya pun, kita lebih baik bertindak berhikmat dengan diam tanpa banyak bicara. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, keputusan Tuhan atas hidup Ayub tidak paham sejak awal, tetapi pada akhirnya ia paham bahwa semua keputusan-keputusan Tuhan, walaupun pada saat ini kita rasakan begitu menekan kita, begitu membuat kita menderita, tetapi pada akhirnya itu akan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan,
Tentu di sini menjadi pertanyaan dan pergumulan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini menjadi orang-orang yang dapat bertindak berhikmat dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman? Kita sudah tahu sumber hikmat hanya Allah saja, sumber kekuatan hanya Allah saja. Yang harus kita lakukan ada 3 hal. Yang pertama, mari senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sepintar, secerdas, dan sekuat apapun kita bukanlah siapa-siapa dibandingkan dengan hikmat dan kekuatan Tuhan. Itimbazi fayawalawalani bayi buat dunia bazan ini ya. Tindakan merendahkan diri, rendah hati itu akan mendatangkan hikmat kepada kita. Bukan menjadi pribadi yang sok tahu, tetapi menjadi pribadi yang selalu bertanya, mencoba memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, mari senantiasa meminta hikmat dan kekuatan kepada Tuhan agar setiap tindakan dan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita minta, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Aku juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik dalam hidup, supaya tindakan-tindakanku menjadi tindakan yang berguna seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mari kita sadari sepenuhnya bahwa dengan segala pengetahuan kita, pengertian dan pertimbangan kita, hikmat dan kekuatan yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan, sesungguhnya itu semua dimaksudkan supaya kita ini, manusia ini, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Ayub tegaskan di dalam pasal 28 ayat 28 berkata, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kalau di dalam Amsal tadi, takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan, Ayub menegaskan takut akan Tuhan itu adalah sudah hikmat. Karena dengan takut akan Tuhan kita akan bertindak hati-hati, selalu bertanya pada diri, tindakanku ini seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau saya mengomentari ini, kira-kira berkenan pada Tuhan atau tidak? Ini kemudian menjadi filter bagi kita, penahan jari jemari kita, penahan mulut kita, supaya kita tidak mudah bocor, tidak mudah mengetik sedemikian rupa tanpa bertanya, kira-kira ini bermanfaat, kira-kira ini seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Orang yang takut akan Tuhan akan selalu menimbang-nimbang terlebih dulu, memilah-milah terlebih dulu, sehingga keputusan-keputusan dan tindakannya menjadi tindakan yang berhikmat. Mudah-mudahan kita ini semua anak-anak Tuhan, anak remaja, orang-orang Tuhan, di tahun 2023 ini kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu bertindak dengan berhikmat. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafal ayat 13. Kita baca bersama-sama 3, 2 ya. Tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan, Ia